duh gimana ya, anak dari Sumatera Utara mau nyoba kuliah di Bandung terus pakai bahasa Inggris. Ada anggapan di luar sana Fakultas SBM itu hanya untuk for the rich. No guys. Big no ya. Ada subsidi bagi anak BM atau apa anak bidik misi. Jadi kita merasa dihargai, diapresiasi, dimengerti lah bahwa kondisinya kita nggak kayak gitu ya. Itu aku ngerasa empatinya bagus banget kayak gitu. Gimana sih rasanya tuh jadi Mapres SBM dan ITB itu kayak pernah nggak sih mikir kebayang gitu jadi Mapres gitu kayak. Mapres itu nggak ada di list aku. Tapi by the time karena emang ngerasa Mapres itu it's a thing. Maksudnya it's a thing adalah menurut aku menjadi Mapres itu sebagai sebuah platform yang bisa meningkatkan kredibilitas aku untuk bisa bantu orang lain gitu. Udah bertahun-tahun ITB itu belum pernah juara di nasional kayak gitu. Selalu terhenti, bahkan beberapa gak masuk ke finalis 15 besar nasional gitu. Kita hanya bisa give our best and let's God do the rest gitu. Oke. Hai Sobis SBM. Kembali lagi di SBM ITB Talks. Halo, perkenalkan nama aku Albert Lukas Pelasugian, biasa dipanggil Albert atau Abek. Sekarang jadi Mapres ITB 2025, aku dari jurusan Kewirausahaan angkatan 2025. Halo Sobat SBM, nama aku Ilham Subandoro, aku dari SBM angkatan 22. Saat ini kesibukan sebagai investment team di Number Venture Capital, juga sebagai CEO di brand Jumba. Kesibukan lainnya, saya juga part-time sebagai kadang pengajar di beberapa universitas, di Universitas Katolik Parahyangan, dan juga di SBM ITB, juga sebagai mentor inkubator dan juga trainer untuk UMKM. Halo Albert. Halo Kak. Halo. Dengar-dengar aku dapat info nih, lihat dari Instagram SBM ITB, terus postingannya Albert jadi Mapres ITB ya. Congratulations. Ya, puji Tuhan, thank you Kak. Jadi Albert tuh yang keempat ya? Keempat. Betul ya. Ya. Wah, luar biasa mempertahankan legacy SBM di Mapres Nasional. Gimana feelingnya jadi Mapres ITB? Ya, sebenarnya sangat bangga dan bahagia bisa dipercayakan untuk mewakili bukan cuma nama SBM, tapi juga nama ITB ke kancah wilayah kemarin dan juga hopefully bisa lolos nanti sampai final di kancah nasional juga. Jadi perasaan campur aduk juga karena sekarang lagi ongoing ke nasionalnya, jadi ada perasaan bangga tapi at the same time juga agak nervous dan juga agak takut dikit gitu sih Kak. Nervousnya kenapa nih? Karena once again kita kan competing with the other students yang emang juga high achiever. Betul. Dan kita pastinya pengen give the best untuk alma mater kita ITB dan juga pengen buat bangga lah SBM ITB juga. Jadi most likely ada beban juga di pundak, tapi at the same time pengen coba enjoy sih. Oke. Ada target dari ITB maupun SBM harus juara berapa di nasionalnya? Waduh, so far targetnya final nasional dulu, and let's try our best, dan nanti sisanya itu mungkin terserah yang di atas juga. Nah, especially kakak yang udah pernah ada di shoes sebelumnya, nah itu ceritanya gimana kalau kemarin kakak sewaktu jadi Mapres ITB di nasional? Iya, jadi kalau rasa nervous itu wajar ya Albert ya. Dulu juga feel the same thing lah kayak Albert gitu ya. Nah, waktu itu challenge-nya tuh cukup complicated di awal pas aku. Kenapa gitu ya? Kenapa tuh? Pertama, karena gini Albert, can you imagine bahwa aku tuh tidak ada sosok idols atau kayak maksudnya senior yang udah melewati fase itu di ITB gitu. Bahkan di level ITB pun masih belum dapat arahan yang jelas gitu. Sampai-sampai waktu itu tuh dari pihak ITB ngundang sesi dari Mapres UGM di nasionalnya. Karena memang udah bertahun-tahun ITB itu belum pernah juara di nasional kayak gitu. Selalu terhenti, bahkan beberapa gak masuk ke finalis 15 besar nasional gitu. Jadi sangat-sangat cukup paceklik gelar gitu ya. Jadi belum tahu nih siapa yang bisa ngebantunya gitu. Jadi di tengah keterbatasan itu ya mendorong, encourage diri sendiri untuk explore ke yang lain gitu loh. Kayak cari relasi ke Mapres sebelumnya, riset dan sebagainya. Jadi challenge-nya perasaannya waktu itu memang tanpa arah gitu ya. Jadi bingung harus nanya siapa gitu. Jadi harus cari sendiri kayak gitu. Terus yang kedua agak pressure juga karena
jujur sebenarnya jadi Mapres tuh gak nyangka Albert sama kayak Sama. gitu. Karena dulu tuh sayangannya tuh waktu itu tuh cutting-cutting kan. Sebenarnya kan Mapres tuh biasanya tradisi sebelumnya cutting-cutting kan. Oke. Kayak cutting saya jadi Mapres. Jadi bukan fasenya saya harusnya jadi Mapres waktu itu tuh. Nah terus tiba-tiba jadi pemenang. Dalam hati cuma berharap semoga ini bukan pemilihan Mapres SBM terburuk sebanyak sejarah. Karena aku kayak dibanding yang lain mungkin lebih ini ya kayak gitu. Nah ini juga kadang masih questioning gitu. Tapi jadi ini tuh amanah gitu ya, kayak do the best gitu ya. Akhirnya coba berjuang, survive gitu ya. Akhirnya menang juga di di ITB-nya. Di ITB juga waktu itu, aduh, pertama kali ini SBM kayak gitu. Semoga nggak malu-maluin aja kayak gitu. Ada perasaan itu takut kan kayak gitu. Apalagi Pak Sony, ayo Ham kayak gitu. Kita harus menang gitu ya di nasional mewakili SBM gitu. Jadi ada semangat juga lah untuk create a history gitu ya, kayak buat SBM di ITB dan di nasional. Dan akhirnya dari sana berjuang, untungnya SBM ITB tuh very supportive banget waktu itu, kayak ngedukung dari berbagai arah gitu ya. Ada coach ini, coach itu dari ITB saling gotong royong. Nah, I think sinerginya tuh kerasa banget ya SBM ITB sama ITB, bahkan sampai duluan mau dibantu siapa nih, kayak karena udah dua-duanya gitu. Jadi kayak sangat-sangat supportive. Di sana jadi motivasi bahwa oh banyak yang support, banyak yang dukung gitu ya. Ya akhirnya banyak dorongan, alhamdulillah bisa berhasil gitu. Oke. Nah penasaran, tapi sewaktu kakak ke kancah nasional itu kan ada seleksi wilayah dan mungkin ada seleksi awal nasional juga. Nah itu boleh diceritain nggak gimana perjuangannya? Oke. Nah mungkin agak sedikit beda sama yang Albert saat ini ya. Tapi memang sebenarnya tipikalnya sama lah, kayak intinya seleksinya sama, cuma fase atau jenjangnya beda. Dulu tuh saya Albert nggak ada yang namanya seleksi wilayah, juara-juara wilayah. Jadi langsung senasional, mahasiswa berprestasi se-Indonesia ngirim berkas semuanya. Itu tuh saya lihat di website tuh 500, sekitar 600 lah ya. Kan dibagi ya sarjana dan diploma betul. Bener. Nah, itu gugur-guguran sistemnya Albert. Jadi dari 500 diambil jadi 300, dari 300 diambil 150. Berarti beberapa fase. Betul, 150 diambil 15 gitu. Dan itu tuh tiap fasenya tuh tantangannya beda. Ada mulai dari seleksi berkas kayak CV dan sebagainya ya, prestasi, terus ada ngirim kayak karya ilmiah, karya tulis kayak gitu, video bahasa Inggris. Jadi tiap challenge-nya harus maksimal gitu. Dan itu deadline-nya sangat-sangat mepet banget ya, agak sadis ya. Karena cukup singkat. Contoh buat video less than seminggu kayak gitu kan. Oh ya. Buat ini less than 3 hari gitu. Jadi waktu itu challenge-nya di situ, apalagi di tengah-tengah tuh ada ujian atau apa. Jadi harus bisa manage waktu sih, waktu itu challenge-nya di situ. Oke, berarti waktu kakak di seleksi Mapras itu tuh tahun kedua ya atau tahun ketiga? Saya tuh tahun ketiga ya. Tahun ketiga ya. Tahun kedua berarti ya, mau ketiga betul ya. Tahun kedua mau ketiga. I see. Nah itu kan sebenarnya a lot of things happen ya, especially di SBM. Betul. Ada semester pendek dan mungkin ada hal-hal lainnya. Nah itu gimana kak nge-manage waktunya? Iya, jadi betul banget. Jadi lebih ke betul. Jadi tahun kedua mau ketiga tuh fase hektiknya di SBM ya, saya katakan. Jadi mata kuliahnya udah mulai challenging gitu ya. Tugasnya sangat challenging juga, betul. Apalagi kalau tugasnya tuh yang banyak kelompok-kelompok gitu ya, harus nunggu teman, harus kita teamwork gitu. Nah, waktu itu mainnya adalah work smart aja ya, dalam artian coba kurang-kurangi tugas-tugas yang melibatkan kelompok. Waktu itu kan IBI contohnya ada yang bangun bisnis with venture sama yang internship ya. Nah, aku coba alokasi waktu aku internship aja yang kerjanya sendiri, nggak banyak teman gitu ya. Nah itu waktu itu karena prioritasku di SBM. Gak enak juga kalau aku banyak kerja di tim tapi aku yang nggak kontribusi kan. Jadi waktu itu settingnya kayak gitu. Terus juga mulai kurangi organisasi yang sifatnya ini kayaknya nggak align nih dengan target kedepannya, ekspektasi kedepannya Albert. Jadi mulai dikurangi, mulai dievaluasi. Jadi ada fokus tuh yang kita fokuskan waktu kita gitu untuk di Mapres itu gitu. Oke. Nah sebenarnya kan melihat banyak kompetitor lainnya, especially aku juga lagi ada di posisi di mana kita compete with other top university students. Nah itu kan perasaannya kadang agak sedikit down atau mungkin kita nge-compare ourselves lah with other students. Nah tapi kalau dari kakak sendiri itu gimana kemarin? Nah oke. Jadi ini juga Albert sebenarnya aku pernah lakuin secara mandiri ya, manual. Aku tuh memang sebelum
ikut kompetisi Mapres, we need to evaluate siapa sih competitors kita gitu ya. Mau di nasional tuh siapa aja. Mapres per universitas tuh saya cari di LinkedIn-nya supaya tahu peta kompetitornya. Dan bahkan saya ngobrol sama Mapres lain yang di Undip, yang di IPB gitu, mereka tuh sangat-sangat menggunakan kayak strategi gitu loh, semacam kayak AI atau teknologi data record or something. Jadi kompetitornya tuh mereka analisis, bahkan mereka hitungin poin-poin, kan ada poin-poinnya kan, itu kayak prestasi tuh, iya jadi kekuatan kita tuh di mana sih kalau bisa mau bersaing gitu. Oh kalau CU-nya kurang, capaian unggulannya kurang, berarti kan kali ilmunya harus lebih besar dong supaya kita bisa menang. Nah, mereka tuh sampai ngegunain kayak gitu. Jadi finalis tuh mereka mappingin kayak gitu. Nah, waktu itu memang ITB belum sempet ke situ ya, karena memang mungkin ya terlalu jauh lah. Tapi aku sendiri personally udah ngelakuin kayak gitu. Jadi kayak yang jadi kompetitor kita univ-univ besar ya, kayak UI, UGM tuh aku petain siapa sih mapresnya, aku kepoin kayak gitu. Prestasinya apa aja. Jadi ada gambaran lah. Kalau ada yang kurang selama ada waktu, kita bisa achieve lah kayak gitu, bisa lakuin sesuatu gitu. Jadi di fase-fase krusial itu, fase singkat itu masih kita bisa lakuin untuk melengkapi lah apa yang kekurangan kita kayak gitu. Jadi menurutku wajib juga ya untuk tahu kompetitors kita siapa gitu. Begitu juga di bisnis kan kita ada competitors mapping ya competitor analysis gitu ya. Jadi kita harus tahu sih mapping gitu. Jadi motivasi gitu. Oke. Nah, mungkin kebayangnya udah a lot of things yang kita persiapin for Mapres dan yang lainnya. Nah, tapi kalau dari segi mental set sendiri kan kadang kita capek, fisik sendiri kan capek gitu. How we can manage those kind of things selama lagi persiapan itu, Kak? Oke, agree banget, agree. I think totally normal ya kalau capek gitu. Manusia juga pasti ada batasnya, betul ya. Tugas kita adalah pertama cari motivasi supaya ketika kita burn out, capek, stres, ada yang nguatin kayak gitu. Nah, waktu itu alhamdulillahnya tuh aku tuh di kuliah tuh punya kayak geng gitu Albert. Albert punya nggak? Punya kan? Ya ibaratnya yang kemana-mana tuh sama mereka gitu ya. Bahkan abis mata kuliah aku tungguin tuh di depan kelasnya tuh sampai segitunya, tuh habis itu makan siang bareng kayak gitu. Ya sholat bareng lah kayak gitu dan sebagainya. Jadi kayak benar-benar kita kemana-mana tuh bareng. Nah, bagi aku dari sana tuh kayak saling tahu satu sama lain. Kalau ada masalah saling cerita, saling support kayak gitu. Dari situ tuh kayak bener-bener nguatin sih. Bahkan ketika pandemi COVID gitu ya, meskipun kita jauh-jauhan ya, kan ada yang pada pulang, betul. Aku ngalamin soalnya. Berarti ya? This Mapres things happen waktu COVID? Exactly. Iya. Bahkan kompetisi online Albert. Iya. Iya online, iya nggak langsung. Itu juga challenge sih kayak. Agak gimana ya kalau online ya. Bener, kayak gitu. pastinya. Sangat tergantung signal. Gitu. Jadi waktu COVID waktu itu. Pelatihan juga online, kompetisinya pun online. Dan tapi kurang kerasa feels-nya juga sih kalau online kayak gimana sih atmosfernya gitu kayak gitu sih. Nah, jadi waktu itu jadi di grup itu punya geng lah kemana bareng. Nah, kalau online pun kita sering meeting kayak weekly meeting atau apa. Jadi kayak ngebahas aja kayak apa sih yang kemarin mata kuliah apa sih yang susah gitu, saling cerita, saling kasih tahu di sana, saling nyemangatin lah kayak aku lagi kompetisi mereka semangatin, doain. Itu sih yang aku precious banget ya kayak gitu. Jadi dari teman sih yang bikin kuatin support, apalagi kalau diucapin kayak selamat kayak gitu, congrats, itu tuh bagi aku kepuasan sendiri kepuasan sendiri. Itu sih sebenarnya yang pengen digapai juga ya untuk nyenengin teman, ngebanggain mereka gitu. Yap, kebayang sih Kak. Karena sebenarnya especially waktu COVID kan online ya, kita nggak punya someone to rely on in real life-nya kan. Maksudnya dalam physically, jadi emang Zoom gitu penting banget sih. Nah, menarik juga waktu Kakak mention Mapresnya semuanya di held online. Nah, tapi dari Kakak sendiri bisa dijelasin nggak kayak the differences gitu between yang online sama yang offline yang setahu Kakak gitu? Oke. Kalau online, kita kan semua juga online ya, presentasi online, kayak gitu, dokumen-dokumen sebagainya. Jadi mungkin challenge-nya adalah gimana caranya, meskipun nggak ketemu langsung, tapi materi yang kita sampaikan tuh benar-benar kayak ngena gitu ya. They can understand what we are presenting gitu ya, kayak gitu. Jadi itu poinnya sih kayak gitu. Dan mungkin rasa tegangnya nggak terlalu tegang karena online ya, jadi nggak ketemu langsung. Kalau atmosfer offline kan ketemu juri langsung, kadang lihat kompetitor peserta kompetitor lebih ini, jadi kadang itu ya kebayang nervous sendiri kayak gitu. Itu sih Albert gitu.
Tapi gimana preparation untuk Mapres ini persiapannya so far? Ya, sebenarnya so far preparationnya good. Aku juga udah coba prepare, refine semua hal-hal yang akan disubmit. Itu si videonya, terus CU-nya capaian unggulan, terus untuk si gagasan ini ya, si GK-nya. Oke. Dan so far benar dari SBM dan also ITB itu sangat suportif, sangat mendukung, kayak selalu ditanyain apa yang bisa dibantu. Oke. Dan sebenarnya so far dari persiapan memang cukup challenging karena currently lagi ada hal lain juga, itu siapin skripsi dan juga ada magang yang currently ongoing. Oke. Tapi tadi benar banget, time management itu penting banget dan kita bisa nge-cut apa-apa aja sih yang mungkin nggak ada di prioritas kita, SN belum terlalu urgent, belum terlalu important dan yang lainnya gitu. Jadi sebenarnya kalau dari persiapan udah bisa dibilang sudah matang, tapi let's see gimana nanti hasilnya, kita serahkan juga ke yang ada di atas karena kita hanya bisa give our best and let's God do the rest. Oke. Good point ya. Berarti pembimbingnya tuh sekarang Kak Dani kan masih ya? Kak Dani, tapi sebenarnya kita juga dibantu sama Pak Yorga kalau dari Hitmawanya ya. Jadi emang langsung ada di grup itu semua, ada Bu Isti juga, ada Kak Dani. Jadi di grup itu emang sering komunikasi untuk kabarin sebenarnya kita lagi ngapain. Karena kemarin ternyata dari wilayah juga ada beberapa kali meeting session untuk seperti ngasih tips dan trik seperti pelatihan juga, apa yang bisa diimprove dari seleksi wilayah kemarin gitu untuk bisa lolos ke final nasional gitu. Oh ya Albert, I think I want to know about your experience kayak untuk Mapres ini, especially relationship sama Mapres sebelumnya kan dari SBM ya rata-rata ya. Benar. Ada Eli, terus Natali ya. Itu gimana, sempet nanya nggak kayak gitu Kak? Mungkin kalau aku kan terlalu jauh ya. Aku juga kayak udah inilah. Gimana Albert gimana? Ya, jadi sebenarnya aku juga banyak nanya banget ke Kak Eli dan juga ke Kak Natali Maura, because once again kita butuh figur yang bisa dilihat ataupun dicontoh ya. Betul. Di dalam permapresan ini. Dan kemarin juga udah beberapa kali meet session, especially sama Kak Eli, karena itu yang paling dekat juga. Betul. Dan udah discuss juga sama Kak Natali Maura. Jadi udah nanya banyak banget, bahkan other than Mapres, sering banget dikasih tips-tips kayak, ya udah sometimes in life, apa yang kita ekspektasiin ataupun apa yang goals yang udah kita set itu emang gak ke-achieve, but the thing is, apa yang udah kita dapetin selama the journey gitu. Jadi, selain belajar untuk mempersiapkan diri di Mapres, tapi juga a lot of life goals juga yang diajarin sama Kak Natali sama Kak Eli. Good. Berarti komunikasi intens ya untuk good, great. Ya, dan aku pengen nanya nih, menurut Albert, gimana sih rasanya tuh jadi Mapres SBM dan ITB itu, kayak pernah nggak sih mikir, kebayang gitu jadi Mapres gitu kayak? Nah sebenarnya kalau untuk topik ini, personally, bahkan seorang Albert yang di tahun pertama, bahkan di tahun kedua, nggak pernah nyangka kalau akan jadi Albert yang sekarang. Jadi aku bahkan, menurut aku, Mapres itu nggak ada di list aku. Oh iya, dulu listnya apa kalau boleh tahu? Dulu listnya ada IISMA, tapi nggak lolos juga ya. Oh, sekarang masih ada nggak sih IISMA tuh? IISMA udah diganti programnya, karena ada pergantian kabinet, jadi emang ada shifting program. Jadi namanya bukan IISMA lagi, tapi ada program lain yang more or less mirip sebenarnya gitu. Ke luar negeri juga gitu ya? Yes, ke luar negeri juga. Jadi memang awalnya nggak expect banget, dan emang nggak kepikiran aja sih Albert akan jadi Mapres gitu. Itu kayak terlalu ketinggian bagi Albert saat itu. Karena dari aku sendiri ngerasa kuliah itu belajar aja. Ya udah kita ikut kompetisi untuk ngisi-ngisi CV, portofolio, dan juga untuk belajar. Dan ya udah at the same time juga pengen give back ke other students, karena aku juga ngerasa dulu susah banget ya nyari mentor di tahun pertama gitu. Jadi tahun kedua, tahun ketiganya trying to give back ke student-student yang emang coba belajar tentang kompetisi, business case, dan yang lainnya. Dan at the same time juga join organisasi. Dan ternyata semua ini kalau dirangkum bisa jadi bahan nih untuk daftar Mapres gitu. Jadi kemarin itu aku di-approach sama Kak Dani, Bek mau nggak daftar Mapres SBM? Jadi sebenarnya pada awal banget, bukan aku nih yang mencari-cari, Mapres SBM itu gimana ya, mau daftar dong. Tapi emang awalnya karena ditawarin.
Jadi setelah ditawarin, aku cari tahu lebih lanjut sebenarnya Mapres itu apa dan kayak apa aja yang harus disubmit dokumennya, and sebenarnya gimana sih caranya untuk bisa jadi Mapres? Mungkin dari tahap SBM dulu, karena emang nggak kepikiran juga di ITB gitu. Jadi sebenarnya long story short intinya nggak nyangka, tapi by the time karena emang ngerasa Mapres itu it's a thing, maksudnya it's a thing adalah menurut aku menjadi Mapres itu sebagai sebuah platform yang bisa meningkatkan kredibilitas aku untuk bisa bantu orang lain gitu. Jadi kita bisa semakin dilihat, oh Albert Mapres gitu. Jadi kalau misalnya aku mau bantu orang, orang tuh percaya lah quote and quote gitu. Bangun kredibilitas lah. Bangun kredibilitas. Jadi emang end goals-nya itu pengen lebih dikenal sebagai Albert yang bisa ngebantu orang sih. Oke. Luar biasa. Ya. Oh ya, Albert kan perjalanan jadi Mapres kan pasti gak semua orang bisa ya. Maksudnya dapat title kayak gitu ya. Bahkan sebenarnya jadi Mapres ITB kan 1 banding berapa ribu mahasiswa kan. Iya. Per tahun kan 1 ya. Iya. Mapres gitu. Jadi sayangannya begitu besar. Pasti ada prestasi yang diraih gitu. Salah satunya mungkin dari lomba gitu ya. Albert, aku juga lihat sering ikut lomba lah di postingannya tuh. Betul tadi kayak Eta bilang kayak ketika aku buka SBM ITB Instagram tuh Albert terus nih. Jadi dulu kan lama-lama ya, FYP kayak lama-lama ya. Jadi aku tuh pengen tahu apa sih motivasi Albert ikut kompetisi, mungkin bagi teman-teman di sini yang tertarik gitu ya ikut kompetisi gitu ya, teman-teman SBM gitu ya. Sebenarnya kan banyak ya fasilitas kompetisi itu ya. Ya bahkan dulu aku dijejelin sama Kak Daniam. Iya benar. Ikut ham gitu. Nah, jadi mungkin apa sih yang mungkin yang jadi mendorong Albert untuk ikut kompetisi itu apa yang mungkin ada personal reason or apa gitu? Ya, jadi sebenarnya aku tarik ulur banget dari SMA. Jadi SMA itu sama jam-jaman COVID, tapi kakak COVID-nya berjuang Mapres, masih berjuang untuk SBM. Oh iya. Jadi waktu SMA kelas 3 itu kan COVID, kita semua lockdown lah. Kita nggak ada kegiatan gimana-gimana banget, dan dari segi akademik, jujur, ya let's be honest, aku di situ udah hancur banget karena Scientech. Jadi aku dulu ambil SMA-nya itu IPA. Jadi selama COVID itu aku ngerasa I'm not doing good dengan Scientech dan mata pelajaran yang IPA ini. Jadi aku coba tantang diri aku, sebenarnya aku good di mana sih? Dan pada saat itu emang ada teman aku yang ajak untuk ikut namanya Parlemen Remaja. Jadi mungkin Parlemen Remaja itu program yang diadain sama DPR RI untuk mahasiswa untuk siswa-siswi SMA di seluruh Indonesia untuk join dan coba simulasi jadi DPR selama 1 minggu. Dan sebenarnya ini jadi gerbang pembuka aku untuk interest dan join ke kompetisi-kompetisi. Karena untuk jadi Parlemen Remaja, once again harus ada CV yang oke, bisa buat esai, video, sebenarnya similar dengan apa yang kita kerjain sekarang untuk si Mapres, tapi bedanya ini untuk jadi Parlemen Remaja. Dan dari situ aku ngerasa, tertarik nih lomba-lomba yang berbau soshum, lebih ke politik, hukum, dan pada saat itu juga sering ikut lomba riset akhirnya. Dan dari riset agak belok ke business plan. Jadi dari SMA emang udah ikut lomba business plan, dan salah satu lomba yang aku ikuti itu GBF. Di ITB? Di ITB. Dan emang puji Tuhannya pada saat itu juga menang dari BPC GBF, dan itu sebenarnya kenapa aku tertarik masuk SBM. Jadi long story short, puji Tuhan masuk SBM dari UTBK, tahun pertama udah ambis lagi nih. Karena kayak, SMA udah ngerasa enjoy lomba, karena aku bisa belajar banyak hal, dan juga dari segi benefit uangnya juga oke. Jadi dari tahun pertama emang udah set goals, kita lomba lagi ya, gitu, dari segi BPC, dan akhirnya nyoba untuk lomba lain itu BCC. Ternyata tidak semudah yang kita pikirkan. Jadi dari SMA kita kira udah bisa menang kok gitu. Tapi kalau ternyata di tahun pertama di Univ banget, itu kan kita competing bukan sama orang-orang yang tahun pertama juga. Ada yang udah tahun ketiga, ada yang udah final year, yang udah experience banget kan. Jadi pada saat itu emang ngerasanya susah banget. Udah pernah lose streak sampai 7 kali, sampai 11 kali. Tapi at the same time aku nggak nyerah, karena aku ngerasa kemarin bisa gitu. Gak mungkin sekarang nggak bisa. Dan sebenarnya apa yang aku aim dari lomba itu pastinya pengen belajar lebih lagi, karena aku ngerasa apa yang udah aku pelajari di SBM itu udah banyak. Tapi aku pengen seek another platform yang bisa beneran praktekin lah apa yang udah aku pelajari di SBM ini dalam kasus-kasus yang ada, in which itu BPC ataupun BCC.
Nah, sebenarnya selain itu, aku juga pengen ngejar ngejar benefit uangnya karena sebenarnya dari personal background sendiri, aku datang bukan dari keluarga yang memang quote and quote bisa dibilang mampu banget enggak gitu. Oke. Jadi aku juga di SBM ini dibantu sama KIPKA dan KIPK bidik misi, dan at that time aku ngerasa uang yang aku punya sekarang tuh gak cukup dan aku nggak mau minta ke orang tua. That's why itu yang ngedrive aku selama lomba juga untuk gak nyerah, karena selain mau belajar, selain emang pengen ngembangin diri, uangnya nih bisa nih untuk menghidupi beberapa minggu atau bulan ke depan gitu. Jadi itu sebenarnya motivasi yang aku kejar di lomba banget. Dan puji Tuhannya karena emang udah berapa kali lomba, belajar, dan juga once again ada mentor-mentor yang ngebantu banget, in which itu ada yang dari SBM, ada yang dari luar SBM. Itu akhirnya memupuk diri banget sih untuk kita udah menang di tahun pertama, kita udah mulai menang lagi di tahun kedua, ketiga akhirnya lebih ke pengen nge-sharing apa yang udah kita pelajarin dari lomba itu. Karena menurut aku pengen ngebantu Albert yang di tahun pertama, tapi ke students lain gitu. Itu sih mungkin. Oh iya ya. Oh jadi kalau boleh tahu your parents occupation tuh apa ya Albert? Ya. Ya, jadi sebenarnya ini aku belum pernah cerita di platform lain sebenarnya, but it's okay. So sebenarnya papa aku itu supir angkutan umum. Kalau misalnya di sini kita panggilnya ya angkot. Terus kalau misalnya mama itu emang kerja jadi administrasi di salah satu perusahaan ekspedisi gitu. But sebenarnya gabungan pendapatannya itu dibilang cukup banget. Quote and quote sebenarnya nggak cukup karena kakak pada saat itu juga kuliah di ITB, jadi dua-duanya merantau. Jadi ada double biaya untuk kos, uang kuliah dan yang lainnya. Jadi pada saat itu emang cukup susah untuk mencukupi lah sebuah biayanya. Jadi itu sih kenapa aku emang ambis banget ya, kenapa pengen ikut lomba, kenapa pengen ikut exchange ke luar negeri yang free gitu. Jadi karena emang nggak mau ngebebanin orang tua aja sih, simple gitu Kak. Oh iya, pasti orang tua bangga lah buat Albert. Ya, puji Tuhan. Mungkin sedikit cerita ya. Aku juga sama kok Albert. Aku tuh dari keluarga yang kurang berada. Kalau boleh cerita sedikit, jadi bapak aku tuh meninggal ketika mamaku mengandung aku 4 bulan. Nah ya, jadi aku tuh dalam hidup ini tidak pernah melihat sosok ayah gitu ya. Bahkan bisa dikatakan mamaku single parents gitu ya. Mengandung aku gitu ya, harus bekerja gitu ya. Kayak gitu itu ya kadang aku juga, makanya aku tuh waktu kecil agak sedikit trauma ya ketika ditanya anaknya siapa sih gitu loh. Kadang aku belum bisa ngomong gitu ya, bingung gitu ya kalau ditanya kayak gitu. Tapi aku sadar kayaknya perjuangan aku nggak ada apa-apanya dibanding mama aku yang mungkin dengar omongan tetangga atau apa dikira anaknya siapa, itu nanti hidupnya kayak gimana itu. Mama aku sih udah strong banget kayak gitu. Nah terus akhirnya aku lahir tuh. Akhirnya mama aku mau gak mau kan harus merantau tuh ke Karawang kan. Kebetulan ortu tuh mama tuh kerja di salah satu perusahaan tekstil pabrik kayak gitu. Terus aku diasuh sama nenek sama kakek aku. Nah nenek kakek aku meninggal ketika aku SMP tuh, nenek diasuh sama nenek meninggal pas SMA awal kelas 1. Nenek meninggal, aku diasuh sama paman dari SMA sampai mau kuliah, kan kuliah udah sendiri ya. Jadi fase kehidupannya seperti itu. Jadi sebenarnya aku belum pernah diasuh sama mama ya. Aku tuh tidak pernah dapat ASI dan sebagainya karena memang mama kan mau gak mau harus kerja ya, siapa yang nafkahin. Yani mama waktu itu masih inget kok dari mulai aku dikasih bulanan ya 300.000 untuk sekitar SD, SMP ya segituan 500-an, SMA 700.000 per bulan. Jadi mau gak mau harus cukup 300 untuk bekal, 400 untuk biaya hidup. Iya kayak gitu. Nah, terus dan aku tuh first time di keluarga, bahkan dari keluarga kakek nenek yang kuliah. Jadi mereka awalnya nggak percaya kok bisa kuliah emang gratis gitu, benar gitu ya. Karena mereka mikirnya biaya mahal gitu ya kayak orang kampung. Iya gitu. Dan apalagi mama waktu itu ceritanya bahkan fase terberat juga kena PHK dari pabrik karena pabriknya bankrupt. Jadi industri tekstil yang sekarang sebenarnya dulu tuh udah ada indikasi udah lesu ya. Bahkan aku tuh kayak bingung mau masuk SMA tuh gimana, SPP kan mahal ya kayak. Benar. Itu jadi challenge juga lah. Maka dari itu harus mikir kan gimana survive dan sebagainya gitu. Jadi ya udah seperti itu akhirnya mau gak mau
kuliah gitu ya, alhamdulillah dapat beasiswa juga kan. Nah ortu udah bilang wanti-wanti, nggak bisa nih kayaknya ngebantu per bulannya. Jadi gimana caranya harus inilah bertahan survive gitu. Alhamdulillah tapi ada aja jalannya ya selama Pasti. kita berusaha ya kayak Iya. aku dibantu sama yang lain, kalau nggak ada keluarga dari orang lain yang baik kayak gitu ya. Bahkan dosen-dosen juga kadang baik loh Albert. Kadang waktu itu aku sakit sama Bulana dikirimin waktu COVID tuh dikirimin emang dosen baik banget. Bu Istu waktu COVID katanya dikirimin apa. Jadi pada baik banget lah kayak gitu dosen-dosennya. Bahkan ditanyain kayak waktu COVID kan orang pada pulang kan, aku nggak pulang kan di asrama aja. Ilham ada nggak buat makan atau apa? Bilang ya kalau habis apa. Pokoknya the best one banget lah kayak gitu. SBM tuh kayak homey banget kayak gitu. Bener. Jadi kalau selalu pulang ke sini tuh inget akan kebaikan jasanya Bapak Iya. Ibu semua di sini gitu. Jadi luar biasa. Jadi itu dan ya udah tadi apa aku tuh nggak mikir kan keluarga aku nggak bisa ngasih gimana caranya aku bisa bertahan kan. Yes. Ya akhirnya cari-cari dan sebenarnya mungkin satu life hack aku ketika kuliah ini sebenarnya legal atau boleh ya dibilang. Coba gimana tuh Kak? Aku tuh dapat 5 beasiswa Albert selama Oke. kuliah. Jadi Cool. untungnya aku udah cek sih biasanya tuh bisa double. Jadi Eligibility-nya ya. iya, jadi boleh beberapa gitu kan harusnya ada beasiswa yang cuma satu ya. Satu. Ya, aku tuh dapat beasiswa bidik misi kayak Albert. Cuma tunjangannya nggak sebesar Albert sekarang kayaknya ya. Yang sekarang lebih gede kan kayaknya ya. Iya, Ya, mungkin karena alhamdulillah. inflasi. Iya, inflasi ya betul. Nah itu beasiswa bidik misi, terus aku dapat beasiswa dari Smart Scholarship, Bright Scholarship, beasiswa dari apa yang Bank Permata, sama satu lagi beasiswa dari Bumi Scholar, 7 deh yang satu 7. lagi. Wah. OLA itu loh ya yang pelatihan Keren. pendidikan. Jadi kayak alhamdulillah dari sana tuh bahkan aku yang bisa support keluarga waktu itu dari kuliah udah mulai kayak bantu keluarga gitu transfer. Jadi kayak jadi ya kebanggaan sendirilah kayak gitu. Bahkan Albert selama kuliah aku tuh udah keliling 20 negara ya. Karena dari exchange itu ya kayak gitu exchange gitu apa namanya tuh kayak kompetisi juga ke Thailand, ke Singapura, Malaysia gitu, ke Vietnam gitu ada conference gitu. Waktu exchange kan ke Austria tuh. Dan itu juga ini Albert salah satu kisah yang bikin ini juga sedih. Gimana tuh Kak? Abed tadi sempat mention kan, katanya mau ikut ISMA ya. Iya. Nah, kadang kan hidup itu adalah pilihan. Kadang apa yang kita fokuskan, kita akan kehilangan satu hal. Yes, benar. Waktu itu aku lost banget kehilangan yang ISMA. Isma. Nah, aku tuh pengen banget ISMA kan kayak gitu. Tapi aku tuh difokuskan ke Mapres, jadi kayak hilang momentum. Nah, Yes. dari situ wah, aduh nggak bisa nih udah telat. Temen aku pada ke Korea, ke Amerika, Iya. pulih manit lagi kan. Bener. Enak banget. Oh, sayang banget. Kayak akhirnya aku mikir, aku percaya ya, ada banyak jalan menuju Roma ya. Jadi kalau nggak satu pintu, ya pasti banyak pintu lain lah. Apakah lewat belakang, samping, atas gitu. Yang penting yang aman dan legal lah ibaratnya kayak Iya. gitu ya. Yang halal gitu. Nah terus akhirnya, oh ternyata ada peluang nih opportunity exchange. Nah ternyata exchange ini harus bayar sendiri Albert waktu itu. Oh iya. Waduh gimana nih mikirnya kesana kemari Oke. nyari dong karena ITB itu hanya memprovide biaya kuliahnya aja udah kerjasama kan. Oh, oke. Biaya hidup dan sebagainya itu sendiri. Sendiri. Nah, akhirnya aku cari-cari sponsor sana sini gitu. Aku ke lembaga beasiswa ke ITB gitu. Nah for the first time beasiswa yang tadi nggak pernah ngasih yang kayak gituan akhirnya dibuka demi aku gitu loh. Oh. Malah lihat kesungguhan kan kayak gitu. Nah terus apa namanya tuh dikasih akses itu dan setelah aku nyoba ternyata dibuka lagi untuk juniorku. Aku merasa alhamdulillah gitu ternyata Pembangga ya, gitu. kebutuhan. Terus dari ITB juga dibantu untuk pesawat dan sebagainya. Nah, tapi gak selesai waktu itu Albert ceritanya. Udah kok kumpul dana, tapi aku pikir-pikir dana itu hanya cukup untuk beli pesawat pulang pergi dan juga bayar asrama lah. Aku Dormnya. biaya hidup tuh nggak ada. Can you imagine? Aku tuh berangkat ke Austria waktu exchange, nggak ada uang sepeser pun. Bahkan aku mau beli koper untuk ini minjem dari teman ke 50.000. Albert waktu itu kayak emang karena nunggu uang cairan nggak ada kan kayak gitu. Tapi dibantu sama temanku dipinjemin dulu ya yang exchange juga. Untungnya ada yang barang dari ITB tapi beda fakultas. Nah itu dibantu lah kayak gitu. Nah terus aku tuh mikir ke teman aku bilang yang tadi aku bilang support system gengs. Aku nggak ada nih untuk biaya hidup selama di Austria. Tolong dong bantu aku. Aku punya caranya. Dengan kayak gimana Ham? Kita ikut kompetisi. Aku udah nargetin sebulan harus ikut 3 kompetisi. Supaya apa? Oke. Supaya saya biaya hidupnya aman. Dengan apa? Dari menang lomba. Kadang kan kalau dari pengajuan juga kadang ada support lah. Benar. Ya itu pokoknya sebulan terus 3. Apalagi kan dari ITB kayak encourage untuk ikut kompetisi ayo gitu kan. Karena kan ada dananya kan kayak Yes, gitu benar. untuk dimanfaatkan daripada hangus kan. Akhirnya ayo kita ikut kompetisi. Nah
5 bulan tuh mereka bantu aku kayak, ayo ikut kompetisi ganti namanya gitu. Kalau menang, alhamdulillah dapat hadiah lagi gitu. Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Yang penting udah coba dapat. Iya gitu. Bahkan kemarin ada ikut kompetisi yang sekali menang tuh, yang nasional kan juara 1 tuh 15 juta kayak gitu. Yes. Ya lumayan lah kayak Lumayan gitu ternyata. lah. Kayak gitu, dan aku tuh sampai gak nyangka kok bisa survive ya. Aku mikir-mikir, aku tuh hidup bisa tuh cuma sehari 5 euro Albert. Kalau 5 euro Kayak 5 euro 100 ribuan lah. 80 kan 18 ribuan ya. 18 ribuan ya. Kalau bisa 100 ribu ya. Iya. Iya, gak tau kenapa bisa gitu. Padahal orang ke Europe sehari kan makan berapa ya? Gak tau Satu kenapa. kali makan kayaknya 5 euro deh kan. Iya, lebih deh, malah ada yang lebih kan. Bener. Tapi gak tau kenapa cukup, alhamdulillah. Kayak ngerasa kenyang, gak pernah kekurangan, gak pernah ibaratnya kayak minta ke siapa gitu ya. Bahkan tadi aku bilang, aku melebihi temanku yang pakai Dana sendiri, aku bisa keliling banyak negara itu kayak. Ya itu kayak ke Eropa Barat, ke Eropa Timur, aku jelajahi 15-16 negara gitu. Total selama kuliah, dari kuliah ya, 20 negara itu aku coba kunjungi. Jadi kayak, ya kita nggak ada yang tahu ya. Yang penting tadi berusaha, ternyata ya Allah kasih jalannya juga. Dan orang-orang banyak ngebantu motivasinya, baik material, immaterial. Ya gitulah. Jadi kadang gitu ya, orang ternyata jadi harus fase sulit dulu supaya kita bisa berjuang sekeras itu gitu loh. Benar. Kayak gitu. Karena at the same time aku juga ngerasa mungkin kalau nggak kondisinya seperti ini, mungkin aku nggak akan jadi Albert yang sekarang. Dan mungkin nggak jadi Kak Ilham yang sekarang. Betul. Gitu. Jadi aku juga ngerasa perjalanan Mapresku sekarang itu quite unexpected. Once again, I've mentioned before, aku nggak nargetin. Tapi karena emang motivasinya survive dulu. Dan untuk in order to survive adalah ikut lomba dan yang lainnya. Dan ternyata, oh ini cukup nih untuk bisa apply Mapres. Dan ternyata itu help me a lot untuk bisa ada di posisi sekarang untuk jadi Mapres ITB. Wah, luar biasa, keren Albert ya. Iya sih, tapi aku juga setuju tadi yang kakak mention dari SBM itu sangat suportif. Walaupun mungkin ada anggapan di luar sana fakultas SBM itu hanya untuk for the rich, no guys. No, big no. Ya, kayak you can survive here. Iya. We both survive gitu. Iya, exactly. Dan aku juga kemarin dibantu banyak banget Kak Joy, itu dosen TPB aku, itu juga sering banget nanya-nanyain, Albert, ada yang bisa dibantu nggak? Ini aku ada makanan, kamu mau nggak gitu. Jadi aku ngerasa di sini suportif banget, nggak cuma dari segi environment, tapi dari dosen-dosennya juga care lah sama mahasiswa-mahasiswanya. Jadi betul. aku ngerasa emang ya environment yang sangat oke untuk grow dan juga untuk try our best. Betul. Jadi aku tuh mikir ya, ternyata nggak cuma dosen aja, tapi anak-anak di SBM ITB seangkatan tuh punya empati ke yang ibaratnya awal-awal yang kurang mampu kayak kita ya. Saya nggak tahu di Albert tuh ada nggak seperti ini. Waktu itu kan biasanya kalau masuk SBM itu ada gathering dulu ya. Gathering kan sebenarnya acara informal ya, yang ada itu mahasiswa ya, calon-calon mahasiswa gitu. Nah, biasanya kan ada gathering ada biaya mahal ya. Ada, benar. Jujur itu memberatkan sih, kayak 20 berapa itu gede loh, gede ya. Mungkin untuk orang lain tidak, tapi untuk kita berapa ya? Tapi luar biasanya tuh ada subsidi bagi anak BM atau apa anak bidik misi. Jadi kita merasa dihargai, diapresiasi, dimengerti lah bahwa kondisinya kita nggak kayak gitu ya. Itu aku ngerasa empatinya bagus banget kayak gitu. Bahkan waktu itu dijelasin lagi sama Pak BPI ya, Pak Budi Purwandi Iskandar, waktu awal masuk kuliah dijelaskan bahwa ya kita ngedorong juga jadi bukan pengusaha yang untuk sebanyak-banyaknya, tapi ada empatinya ke sosialnya. Nah itu yang ternyata aku salut sih, kayak SBM ITB itu beneran sih. Nah jadi ya ini banyak banget lah ngebantu gitu ya, kayak environment-nya tuh sangat-sangat supportive gitu ya. Ya, quoting to your ini juga statement before yang environment, aku juga ngerasa aku ada di sekarang untuk bisa Mapres, itu kan one of the skill yang kita harus punya adalah English skill. Betul. Jadi dulu fun fact, aku di SMA tuh takut banget ngomong Inggris karena seriusan. Karena kayak aku takut ada grammar police. Grammar police kan kayak salah, ngejudge gitu. Ya. Dan waktu the fact that I know kalau SBM ITB itu full kurikulumnya itu in English, itu awalnya pressure banget. Kayak gimana ya, anak dari Sumatera Utara mau nyoba kuliah di Bandung terus pakai bahasa Inggris, nggak punya pengalaman, dan orang tua juga bukan yang English ini kan speaker gitu. Jadi gimana ya survive di sini? Dan ternyata dari awal TPB bahkan dari awal ospek itu kan emang in English. Jadi waktu kita lagi Q&A, tunjuk tangan, sosokan nanya in English. Aku tahu itu grammarnya salah, tapi gak ada yang komen gitu. Even teman-teman yang ada di sekitar aku tahu itu semua mungkin rata-rata ada yang dari international school, itu nggak pernah ada yang ngejudge. Dan sampai titik ini belum ada temen aku yang bilang ke aku kayak, Bert,
lu salah deh, Inggris lu kayak gini-gini, lu kayak nggak pernah ada. Jadi kayak menurut aku environment di SBM itu juga support us untuk ya mungkin selain dari knowledge tentang bisnis dan yang lainnya, untuk bisa belajar bahasa Inggris itu juga membantu banget sih. Dan itu one of the thing yang mungkin bisa ngantar aku ada di posisi ini sekarang untuk mapres. Iya, iya. Oh really ya? Aku juga feel the same thing juga sama experience ya. Aku juga sama gak jago Inggris. Nilai aku Inggris gak terlalu bagus waktu SMA gitu ya. Karena aku ngerasa teman-teman yang jago bahasa Inggris itu mereka les di luar, yang ada biaya lebih lah. Nah aku kan belum bisa waktu itu. Terus tahu kan bahwa di SBM tuh environment-nya bahasa Inggris. Nah aku decide untuk ikut private murah waktu itu, les bahasa Inggris 2 bulan ke guru PPL kan sudah ada dulu ya. Karena aku bilang aku gak mau diketawain di kelas karena aku tapi real ketakutan itu beneran. Iya kan? Aku juga sebelum SBM Iya kan? itu juga kayak langsung aduh gimana ya, aku coba-coba nonton video dulu karena nggak mau malu banget gitu Kak. Aku pernah banget sih Abel waktu itu kayak di kelas aku di SMA ya, aku jago itu tuh aku ngomong buy ngebeli itu ya aku bilang diketawain kayak gitu. Akhirnya jadi takut kan kayak gitu. Bener. Akhirnya kayak dari sana aku bukan berarti kapok ya, kayak akhirnya aku harus belajar dari luar kayak gitu. Ternyata di sekolah SMA tuh nggak bisa ngandelin guru aja kan. Akhirnya coba biar nggak malu-malu banget. Ada basic lah, yang penting bisa sedikit lah pronunciation. Dan ternyata kan pertama kali masuk kelas sama Pak BPI langsung bahasa Inggris kan. Untungnya ada sedikit ngerti. Dan betul ketika ngerjain tugas gak ada yang namanya yang iniin check grammar atau apa. Yang penting kan everyone understand what are you saying kan, kayak gitu ya. Itu jadi yang di sana tuh berarti mereka nggak ini ya, nggak grammar psycho yang harus dicek atau apa gitu ya. Jadi akhirnya berarti pede, confident untuk speak English gitu. Dan ternyata selama di environment English di SBM, ketika aku pulang ke Kuningan, kan di Kuningan Jawa Barat, pulang ke teman, kok ngomongnya mixik? Aku bilang nggak tahu ya, natural aja ya, karena environment di SBM kan memang people speak English kan, sometimes mix lah. Jadi ke bawah gitu, bukan sok-sokan karena emang kayak gini. Abang juga kan look at you now. Ya. Dulu mungkin aksen-aksen gininya ya daerah, aku juga sama aksen, tapi sekarang udah sometimes mix gitu ya. Apalagi akan helpful juga di dunia kerja. Mostly my client juga ada beberapa yang speak English, jadi kayak useful banget ya. Bener sih. Mungkin tadi kakak bahas especially for professional things, English skill it's a must lah. Iya. Nah tapi sebenarnya how this Mapres shape you? Kayak untuk menjadi Kak Ilham yang sekarang. Oke. Jadi pertama I think aku kira gelar Mapres tuh kayak udah cuma kuliah-kuliah aja ya. Tapi gak tau kenapa melekat banget Albert. Aku juga bingung ya. Contoh ketika udah lulus aku pulang ke reuni SMA gitu. Mapres. Padahal udah mahasiswa lagi Pak gitu. Udah gak mahasiswa lagi gitu. Iya kayak gitu. Nah itu yang pertama. Terus bahkan kontak-kontak orang kadang di sana tuh Ilham Mapres udah lama banget gitu ya. Gitu udah sangat melekat. Dan di dunia kerja juga gitu Albert. Waktu aku kerja pertama kali first career di BCG gitu ya. Itu tuh atasanku tuh aware bahwa aku tuh Mapres. Jadi kadang put high standard to me gitu ya. Expectation. Iya kadang ini kan Mapres itu ya. Iya jadi kayak sometimes a little bit pressure ya. Tapi jadi motivasi juga gitu. Kayak gitu itu. Terus sekarang divisi aku Venture Capital kadang kalau ketemu klien atasanku juga kenalin ini dulu Mapres ya. Kebetulan atasanku juga Mapres juga dulu di ITB tapi teknik kimia waktu itu beda 10 tahun. We are Mapres dan gak tahu kenapa preferensi dia hiring people dari Mapres kalau gak ITB lah karena aku juga gak ngerti ya. Mungkin sense-nya sama scope budaya kerjanya mungkin suka anak ITB ya kayak gitu. Jadi ternyata ke bawah gitu dan dari sana aku ngerasa dapat privilege gitu loh kayak maksudnya privilege yang positif ya, dan berarti kayak punya porsi ini dan jadi amanat juga ini mah Mapres ITB kayak ini pasti harus kayak ini, jadi gimana caranya untuk memenuhi ekspektasi itu gitu loh sebisa mungkin ya as we can do lah kayak gitu. Itu sih yang jadi poin plus juga in career ya. Interesting karena emang aku juga lagi ngalamin juga sebenarnya mungkin belum sepanjang kakak, tapi waktu kemarin I got announced kalau Albert jadi Mapres ITB gitu. Dan aku kan talk to my atasan juga di intern kayak dia setiap kali ngenalin ke orang lain juga gitu sama. Iya kan. Ini Mapres ITB tau. Iya betul. Sebenarnya sometimes bit pressuring, tapi karena itu jadi kayak gue udah dikenalin sama orang sebagai Mapres ITB, gue nggak bisa ngecewain gitu. Maksudnya jangan malu-maluin lah. Iya. At the same time pressuring, tapi
itu yang ngegenjot. Jadi kayak Iya. oke, emang lo harus bisa give your highest standard lah dalam Betul. kerja dan yang lainnya. Betul ya. Padahal kadang kita ngerasa, aku juga udah ngerasa kayak udah biasa lagi tuh, maksudnya udah nggak yang ini lagi. Iya. Tapi orang, people still inilah. Jadi harus dijaga sih. Itu mungkin title kita tanggung jawab juga ya ada kayak gitu untuk gimana caranya berkontribusi di setiap alma mater kita ini. Karena aku tuh punya ini, Albert punya sebenarnya terinspirasi dari SMA aku yang punya sandi ambalan atau moto hidup ya, kayak hidup adalah perjuangan dan pengabdian. Oke. Jadi kita berjuang dan mengabdi di tempat yang kita saat ini tumbuh ya. Dulu di SMA aku juga ikut kompetisi banggain sekolah, aku ngasih 20 kompetisi yang kita menangi ya aku di the best gitu, ngebela sekeras mungkin untuk membawa alma mater. Di SBM ITB, bawa ITB juga trying to make SBM ITB proud gitu ya, kompetisi, dan sekarang di tempat kerja. Jadi tiap institusi harus berjuang dan mengabdi sih ya. Benar-benar. Iya. Tapi aku relate juga sih, karena ya seperti yang kita tahu, setiap kali kita kompetisi, especially in international scale, itu kita sebenarnya bukan cuma ngebawa nama SBM, but also ITB, but also Indonesia gitu. Jadi sometimes waktu kita compare, ada orang US, ada orang UK, but trust me guys, orang Indo nggak sekalah itu kok. Kita oke lah. Yeah, Especially in English, ideation, analysis, giving solution, kita oke. Tapi sometimes menurut aku yang kurang dari orang Indo tuh rasa percaya diri. Kayak mental kita tuh ngerasa, udah ada orang luar negeri nih susah gitu. Yeah. Padahal enggak guys, karena aku udah pernah ikut several international competition dan even udah yang ada held di Tokyo, Singapore, and also Hong Kong. Dan puji Tuhannya semuanya full dibayarin, di cover. Yeah. Jadi aku juga bisa keluar negeri sama kayak kakak. Tapi what I want to emphasize adalah kita nggak lebih kurang kok dari orang lain. Kita bisa gitu loh. Bahkan dari beberapa lomba itu Indonesia menang juara 1 gitu. So menurut aku juga we need to believe in ourselves dan juga percaya diri aja sih gitu. Iya, betul. True banget, Albert. Itu pengalaman aku juga waktu di kelas exchange di luar negeri. Waktu aku tuh kebetulan sebenarnya kuliah aku tuh 3 tahun di SBM ya, singkat sih, 2 tahun di ITB-nya, 1 semester di Austria, 1 semester di Malaysia, tapi online waktu itu. Nah, waktu kuliah di Austria kan kerasa banget offline kan kelasnya. Orang Indonesia pada dibilang malu-malu, orang Asian terutama Asian. Yeah. Kenapa? Karena jujur ya Albert, ketika aku melihat mereka tuh secara fisik tuh kita beda jauh lah. Maksudnya kayak mereka tinggi, besar gitu, kayak aduh kayak gitu ya, kayak kecil-kecil kayak secara fisik kadang kita juga minder sebenarnya, yang itu yang dirasain gitu. Terus di kelas masuk, nah sebenarnya ketika lecture nanya ke students gitu, nah mereka tuh ibaratnya langsung berani aja, nggak mau peduli salah benar, yang penting dijawab gitu. Nah setelah jawabannya salah, kadang aku juga ngekritisi, ini salah gitu. Tapi kok berani gitu kan, kalau Indonesia kan kayak gitu kan. Beda culture ya. Iya sebenarnya bisa juga kok aku, tapi cuma malu aja gitu menyampaikan kadang kayak gitu. Tapi ya harusnya padahal confident aja gitu. Mereka kan yang penting confident dulu ya. Itu sih yang betul, orang Indonesia tuh rata-rata gitu. Dan mereka memang stigmanya memang Asian tuh masih orang-orang pemalu gitu. Karena memang rasa minder kayak gitu dan sebagainya. Itu relate banget sih. Iya sih, dan I think it's one of the thing yang selalu di-emphasize ke aku waktu kemarin di wilayah, kayak jadi mapres tuh nggak boleh yang malu-malu kan, jadi mapres harus confident, harus bisa present dan kayak mewakili SBM ataupun nama universitasnya gitu. And I think itu one of the thing yang bisa dicoba dilatih mungkin untuk teman-teman ataupun adik-adik yang memang trying untuk bisa jadi mapres, mungkin di mana di universitas masing-masing, but especially in ITB itu perlu banget sih. Iya, betul. Kan sebenarnya kakak dikenal sebagai Mapres ITB, tapi how is your journey in Mapres Nasional? Dapat apa dan sebenarnya gimana sih memperjuangkan title itu gitu? Waktu achieve dari ITB ke nasional ya maksudnya. Oke. Jadi pertama motivasinya adalah pengen tadi create history ya, kayak pengen juara lagi ITB nih, karena udah 5-6 tahun belum pernah juara lagi di nasional kan, kayak gitu. Jadi kayak ngerasa bahwa ternyata ini tuh kesempatan pertama dan terakhir, gak bisa ngulang lagi ya. Jadi sebisa mungkin try my best lah, kayak gitu ya. Karena tadi kesempatan pertama dan terakhir gak bisa diulang lagi gitu ya. Kalau kompetisi lain kan mungkin bisa kedua kali ya, tapi Mapres tuh gak bisa kan ya. Jadi kayak harus habis-habisan. Terus sempat bilang kayak Kak Deni mentor sama juga kan, pokoknya mohon dibantu ilham ya, pokoknya
I will do anything lah pokoknya, gimana caranya biar di jalan tuh sampai juara kayak gitu. Terus siap Ham, kita inilah jor-joran lah intinya kayak gitu. Jadi dari sana motivasi untuk lebih lah, do more lah kayak gitu. Nah terus kita kiat-kiatnya waktu itu memang intensif untuk selama pelatihan, persiapan, training, konsisten, intensif. Dari berbagai pihak juga kan dibantu ya, dari dosen SBM, dosen ITB-nya, dari segi ininya gitu ya. Terus work smart juga sih, apalagi kan kita juga punya opsi lain, masuk kegiatan lain, jadi harus pintar-pintar manage waktunya kayak gitu ya. Ada dulu tuh inget loh kadang aku tuh suka mikir ya kayak, duh kadang itu aware gak sih kalau aku ditargetin, terus sekarang aku lagi ujian, tapi ternyata dia juga aware kok, sampai bilang ini lagi ujian loh maksudnya. Tapi mau gak mau kan kita harus tetap kerjain ya profesional gitu ya, harus bagi waktu. Jadi kadang kemarin tuh challenge itu, tapi dengan manajemen waktu yang baik, setting priority, pembagian priority-nya kita bisa gitu. Nah terus tadi tuh selalu tadi kalau misalnya standarnya ini kita gimana caranya untuk exceptional gitu loh, yang terbaik lah, outstanding lah kayak gitu, sesuai namanya kan outstanding ya. Jadi kayak gak boleh misalnya kalau posternya minta ini ya harus gimana caranya dibuat menarik. Kalau misalkan kalian tulisnya limanya ini gimana caranya complicated, lebih bagus dan sebagainya gitu. Jadi kemarin tuh nyari-nyari itunya plus poinnya lah kayak gitu, supaya kita biar beda dari yang lain. Karena kan kalau misalkan lapornya semuanya sama, gimana juri milihnya kan kalau nggak ada unique value-nya, nggak ada value proposition-nya. Kayak di bisnis kan, we need to have value proposition to compete, to gain the market rate. Nah, jadi itu sih, jadi that's the key-nya gitu. Dan dari sinergi kerjasama antara mentor, coach itu finally bisa gitu. Tapi mungkin another question yang sebenarnya ini pertanyaan iseng sih. Kakak lebih dikenal sebagai Mapres ITB atau Mapres nasionalnya sih kalau di daily ya? Daily activities gitu. Oh, tetap Mapres ITB-nya ya? Iya, betul. Mapres ITB-nya, iya, betul. Tapi menarik ya, maksudnya kakak udah dapat title Mapres nasional gitu kan. Tapi at the same time, orang tuh lebih kenal kakak sebagai Mapres ITB-nya. Sebenarnya pernah ditanyain nggak sih kayak, Pak sebenarnya tahu nggak kalau saya tuh ya mereka juga tahu kayak gitu, apalagi kalau alumni ITB kayak tahu nih udah jarang nih Mapres yang juara di nasional, jadi ini lagi gitu. Bahkan Albert ada juga loh kita grupnya, jadi Albert saya invite ya, jadi grup Ganesha Prize yang peraih Mapres ininya grup dari tahun berapa loh, dari 2000-an. Ada yang udah jadi pejabat-pejabat tinggi kayak gitu, kemana ngadain pertemuan kayak gitu. Cuma waktu itu saya nggak sempat ketemu karena lagi ada kegiatan. Jadi tapi ada activitiesnya gitu. Jadi ada grupnya, nanti tiap Ganesha Prize per tahunnya kita pengen buat komunitas. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa silaturahmi terus kayak gitu ya. Nanti welcome to the group ya. Siap. Berarti sebenarnya Mapres ini nggak cuma ngasih title, but also comes with relationship ke orang lain, networking, dan juga sebenarnya ya skill yang kita butuhin lah. Ya, karena kan selama competition kita udah digempur habis-habisan dengan banyak pelatihan, dengan banyak expectation. Iya. Relasi antar kompetitor sama maksudnya students lain gitu ya, outstanding students lainnya. Terus juga setelah lulusnya kan punya title tuh, itu buat CV kan pasti banget lah kayak gitu. I see. Nah sebenarnya aku mau nanya sih Kak, karena udah ada di posisi yang sekarang, especially udah going through dari si Mapresnya dan sekarang udah kerja professionally. Any tips nggak sih mungkin untuk orang-orang yang seperti aku yang masih berjuang ke Mapres, or even pengen striving professional career gitu? Oke. Jadi yang pertama untuk jadi Mapres ya, sebetulnya aku ngerasa riset yang aku coba gitu ya, awalnya nanya-nanya ke Mapres juga, mereka tuh pada nggak expect jadi Mapres tiba-tiba aja gitu ya. Semuanya scatternya sama ya. Gitu. Nah tapi mereka punya visions, punya target mau jadi apa. Maksudnya kayak mau reach apa gitu. At least mereka punya tujuan gitu ya. Meskipun pada akhirnya nanti Mapres itu adalah bonus lah gitu. Tapi paling nggak kita punya goals atau tujuan gitu ya. Mau jadi apa, mau seperti apa sih? Karena kalau secara perhitungan probability mau jadi Mapres kan cuma satu ya di ITB ya. Nggak apa-apa, tapi memang probabilitas satu dibagi berapa, 3.000 berapa kan memang itu. Tapi aku juga gak nargetin, tapi lebih ke aku pengen jadi yang punya banyak kompetisi atau dikenal sebagai apa. Nah dari awal tuh aku udah punya goals tujuan. Bahkan
aku waktu SMA pun udah nyari lomba di kuliah tuh ada apa aja, sehingga aku tuh udah bisa didik kayak gitu. Bahkan can you imagine ya, ini agak crazy sih. Aku tuh udah ngontak dosen SBM waktu SMA. Oh. Dosennya tuh Pak Andika Putra Pratama, maaf ya Pak ya, waktu itu aku ngechat ya. Jadi kayak apa intinya, kayak aku tuh waktu itu aku lebih ke curhat sih Albert. Jadi gini, sedikit boleh cerita dikit ya. Jadi di sekolahku belum pernah ada yang masuk jalur undangan ke SBM ITB. Adanya tuh jalur UTBK. yang UTBK apa yang undangan ada, cuma jurusan lain SBM tuh belum pernah ada. Yang tadi ada beberapa gitu. Nah, aku tuh merasa impossible, padahal aku tuh ngerasa udah juara banyak, ranking 1 terus gitu, tapi aku takut sia-sia gitu kan, ibaratnya kan kita takut kan kayak gitu. Nah, terus aku tuh coba chat, aku kan nyari di website SBM ITB dosen-dosen siapa. Oh, aku tuh screeningnya ada yang mukanya kelihatan baik ya kayaknya ya kayak gitu. Aku tuh oke, Bapak ini deh kayak gitu. Akhirnya aku email, dari itu aku mungkin kalau buka email itu ngakak ya, karena format aku tuh masih berantakan lah, gak ngerti email ya waktu itu SMA, gak ngerti email gitu. Terus dia chat nanya, Pak, dari ini saya tuh pengen masuk UTB, ada tips nggak ya? Soalnya saya tuh pengen masuk SNMPTN. Tapi intinya bapaknya nggak bisa bantu karena bukan bagiannya. Tapi dia mendoakan yang terbaik lah supaya Ilham bisa masuk. Dan ternyata alhamdulillah masuk. Makanya waktu ke ITB buat daftar ulang, aku minta ketemu sama bapaknya kayak dikenalin. Ya itulah, jadi intinya dari plan aku tuh selalu merencanakan one step go ahead gitu. Jadi satu langkah lebih maju dibanding yang lain gitu. Jadi kalau mau capai apa tuh persiapan tuh di-preparein kayak gitu ya dari sekarang kayak gitu. Jadi ketika belum kuliah harus punya plan apa sih mau di kuliah gitu. Tapi nggak apa-apa kalau emang saat ini misalkan harus sudah punya plan kayak gitu. Jadi harus punya plan waktu itu, terus juga punya target juga per semester. Nah, apalagi mahasiswa tuh enak indikatornya KPI-nya per semester. Jadi per semester tuh ada hal-hal baru yang kita dapat. Misalnya contoh ke luar negeri gitu ya, dapat beasiswa gitu. Habis itu semester 2-nya apa dan sebagainya gitu. Terus tipsnya lagi, jangan sekali-kali menunda waktu ya. Dulu tuh sempat dikasih tahu katanya, udahlah ikut kompetisi mah nanti aja semester 3, 4, semester 5 ya, gitu. Pernah dengar. Tapi can you imagine bahwa makin banyak semester di SBM itu makin sibuk, makin pelajarannya makin susah ya. Bahkan semester 1, semester 2 tuh paling santai karena cuma berapa SKS kan. Aku merasa ya. Tapi tetap sama sih. Tetap sama juga ya. Karena mungkin di aku ada business practice. Oh ya. Jadi kayak introduction to business. Jadi itu kita langsung yang jualan bulan. PA Performance Art masih ada nggak? Performance Art ada ya. Tapi namanya udah ganti. Jadi apa ya? Aku juga lupa. Tapi intinya kita banyak praktek dan yang lainnya. Jadi emang sebenarnya kalau kita expect, bisa kok nanti semester depan, setiap semester ada challenge. Iya, betul. Dan sebenarnya dari setiap challenge itu bisa jadi reason untuk kita kayak nanti aja deh sibuk ini gitu. Jadi sebenarnya menurut aku coba dulu aja sih. Iya, betul. Dari semester awal tuh harus dicoba gitu ya. Apalagi kita kan kompetisi itu tuh bersaing ya Albert ya, nggak semuanya menang kan. Betul. Jadi dicicil aja. Saya juga namanya baru kan wajar ya. Saya tuh memang jiwanya petualang. Jadi 2 bulan saya kuliah tuh udah ke Surabaya sendiri, ke Banten sendiri, naik bis, naik kereta untuk kompetisi gitu loh kayak gitu. Itu inget loh ya, naik ke Surabaya sendiri. Jadi 2 bulan baru kuliah. Jadi ngerasa ya bagi aku udah punya target, jadi harus mencapai ya harus digas lah kayak gitu. Kita nggak tahu semester kedepannya sesibuk apa, sepadat apa gitu. Apalagi mata kuliah financial management itu susah banget. Tom itu kayak relate, kayak berat lah. Jadi kayak ternyata bersyukur dulu harusnya malah kurang, harus lebih lagi gitu. Karena sekarang makin sibuk kan di kuliah. Jadi harus punya rencana, juga boleh tunda-tunda segera mungkin gitu ya kayak gitu. Apalagi sebenarnya kita tuh SBM ITB itu kan kuliah cuma 3 tahun. Saya selalu bilang, kita tuh bersaing dengan orang-orang yang kuliahnya 4 tahun kayak gitu. Bener. Mereka punya banyak waktu, apalagi sekali libur 2 bulan, 3 bulan itu kan. Sekarang kan lagi libur kan. Iya. Mereka bisa mungkin magang, intern, kompetisi gitu. Kita yang kuliahnya padat, tuh berat, harus bisa bersaing dengan mereka. Kan lulusnya bareng kan kayak gitu. Dan apalagi seorang HR recruiter nggak akan lihat cuma kuliah singkat aja gitu. Tapi apa sih yang didapat dari kuliah? Apa sih pengalaman yang pernah dialami dari kuliah? Jadi itu yang perlu diperkaya dengan waktu singkat. Punya apa aja nih, experience apa aja kayak gitu sih. I see. Itu sih motivasinya. Aku mikir, saya harus bersaing dengan yang 4 tahun kuliah gitu. Jadi gimana caranya harus bisa mengimbangi bahkan lebih kayak gitu. Karena kan lulus bareng kan, cari kerja juga bareng kan sama bersaing. Gitu.
itu juga jadi mindset aku waktu bersaing sama Wapres. Karena kan aku bersaing sama atasan. Bener gak? Abed bersaing sama atasan gak? Tapi kalau untuk tahun ini setingkat sih. Atau tingkat ya? Iya. Oke, jadi sama yang angkatan masuknya sama berarti? Angkatan 22, tapi Angkatan emang mereka jatuhnya di ini kan tahun ketiga kan. Oke, betul. Jadi betul. level kekeosannya mungkin beda. Beda, betul ya. Dulu tuh aku seniorku yang angkatan 18, aku 19. Jadi kayak bersaing dengan mereka yang setahun lebih lama kuliahnya gitu ya. Udah punya mungkin yang lain, kadang jadi minder juga. Tapi mau gak mau ya harus tetap berjalani gitu ya. Oke, jadi selama diskusi bareng Kak Ilham, sebenarnya learn a lot banget. Dimana mungkin kesimpulannya adalah dalam hidup ini ada yang udah kita plan dan juga ada yang gak bisa kita plan tapi kita dapat hal itu. Jadi the important thing is gimana cara kita tetap bisa try to give our best, but at the same time kita juga learn apa sih yang lagi kita dapat di yang ada pada saat itu in our journey. Karena banyak banget yang gak sesuai dengan ekspektasi kita. Mungkin kita kalah, mungkin kita nggak dapat IISMA, mungkin kita punya kesulitan lain, mungkin di financial dan yang lainnya. But the important thing is adalah gimana kita bisa ngeplan action item yang harus kita lakuin ke depannya untuk tetap bisa achieve our goals gitu. And being Mapres itu sebenarnya nggak the thing yang kita expect, tapi at the same time it brings pride, itu brings knowledge, itu brings something yang emang akan jadi unforgettable moment banget untuk kita. And menurut aku menjadi Mapres itu bukan cuma title, tapi it's how about kita bisa reflect, berdampak ke orang lain, sebagai contoh, sebagai orang yang akan di look up to banget, especially untuk orang-orang ataupun mahasiswa-mahasiswa lain di univnya. So it's really important for us untuk bisa tetap jadi sebuah contoh yang baik dan juga bisa share apa yang udah kita pelajari saat ini. Dan I think challenges, problems itu pasti ada. Dan once again hal yang harus kita fokusin adalah bukan stuck di kondisi kita, oh kita kurang ini, kita kurang itu, kita nggak bisa. But yang harus kita lihat adalah ya gimana ya caranya kita bisa break the barrier and pada akhirnya tetap bisa get apa yang kita mau. Mungkin dari aku itu. Oke, jadi kesimpulan pada podcast kita kali ini, kalau memang secara tertulis, formalnya memang hanya ada satu Mapres ITB per tahunnya, hanya ada satu Mapres SBM ITB per tahunnya. Tapi sebetulnya teman-teman bisa jadi Mapres juga di bidangnya masing-masing. Asalkan passionate di bidangnya, kembangin di bidangnya, jadi berprestasi di bidangnya. Itu adalah definisi mahasiswa berprestasi yang sesungguhnya. Thank you. Ayo Sobis SBM, terus saksikan SBM ITB Talks di episode selanjutnya. Dan jangan lupa klik tombol like and subscribe di platform YouTube dan follow di Spotify. Kita tunggu diskusinya di kolom komentar. Jangan lupa sebarkan podcast ini ke platform media sosial masing-masing. SBM ITB For the greater good.